warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim 'ala an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para ulama, para masyayikh, wa nukhussu bidhikri ra'isu hadhil majlis, pemimpin majlis ini, guru kami, pengasuh lembaga pendidikan Islam Nurul Ulum, wa alihi wa dzurriyyatihi ajma'in, yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Muhammad Syarif, Ustadz Ahmad Khairi, beserta seluruh para jamaah yang telah meluangkan waktu pada saat ini untuk bersama-sama hadir ke dalam satu tempat yang pernah diibaratkan oleh baginda Nabi, disebut Raudatun min Riyadil Jannah, taman-taman surga. Jadi kalau orang pengajian ngantuk dan tidur itu wajar. Kok wajar? Karena sedang ada di taman surga. Taman surga. Terkhusus kepada sahibul hajah Bapak Khalil beserta keluarga, la'alla rahmatullah, mudah-mudahan dengan barakahnya pengajian ini, maka Bapak Khalil beserta keluarga senantiasa selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi keberkahan fitdarain, dari sejak di dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Namun tidak ada orang hidup itu selalu tertawa, tidak ada. Tidak ada orang hidup itu selalu menangis, tidak ada. Ada yang begitu, tapi orang gak waras, orang gila. Artinya kenapa? Artinya sifat senang, sifat susah, bahagia, menangis itu adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu wa adhaka wa abka. Dan Allah lah yang memberikan sifat senang, rasa senang. Terkadang orang itu senang, terkadang orang itu bahagia, terkadang orang itu menangis. Ada orang kaya nampaknya bahagia, tapi terkadang juga susah. Ada orang miskin nampaknya susah sekali, tapi terkadang kalau ketawa lebih nyaring dari yang kaya. Ada. Kenapa? Karena memang Allah yang memberikan sifat tersebut. Cuman para ibu-ibu jangan lupa bahwa nikmat terbesar itu
adalah nikmat Islam. Artinya kalau punya duit 1 miliar hilang 10.000, kira-kira kita nangis atau sedih tidak? Tidak. Kalau orang yang waras tidak. Masa cuma 10.000 lawang sisanya masih 999.000. Wah, masih banyak sisanya. Artinya ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang muslim, orang Islam, kemudian sedikit kena cobaan-cobaan dalam hidup ini, itu biasa. Udah, lewatin saja. Tidak ada orang yang sedih terus, tidak ada orang yang senang terus. Dia akan pergi. Setelah pergi nanti dia akan pulang. Setelah siang dia akan malam. Setelah hilang dia akan muncul. Itulah kehidupan. Seperti itu kehidupan. Jadi dengan nikmat Islam ini kita harus, kan sering diulang-ulang, alhamdulillah diberikan nikmat yang agung, nikmat Islam. Ya maknanya seperti itu maknanya. Kalau kita diberikan Islam oleh Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita hidup Islam, mati pun tetap Islam. Nah, gitu. Jadi itu nikmat yang paling besar. Maknanya nikmat yang paling besar itu seperti itu. Seluruh cobaan diabaikan. Yang penting saya tetap dalam keadaan Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu datang ke majelis ini, ya, ini adalah satu anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang, banyak perempuan, banyak orang yang sempat, tapi mereka tidak bisa hadir. Dan ibu-ibu termasuk orang pilihan pada hari ini bisa hadir. Alhamdulillah. Tidak ada sedikit waktu pun yang nanti tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada hitungannya semua. Semua oleh Allah dihitung. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian mereka semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya, masa tuanya, masa mudanya, hartanya, ilmunya, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang kalau orang dimintai pertanggung, ada salah satu ustaz cerita, orang kaya itu Pak Ustaz, ibu-ibu nanti masuk surganya 500 tahun setelah orang miskin masuk surga. Maknanya begini, kalau orang miskin itu sama-sama soleh ya, yang kaya soleh, yang miskin soleh ya. Kemudian orang miskin tersebut dia orang soleh, nggak punya apa-apa, yang diinterogasi itu sebentar gitu loh. Yang masuk ke bandara kan tergantung banyaknya barang kan gitu ya. Jadi kalau dia tidak punya apa-apa, yang mau dihitung apa? Begitu maknanya. Bukan kaya itu juga, bukan. Ya. Kalau dia masuk, dia tidak punya apa-apa, kan dia diperiksa. Takkan mungkin diperiksa. Kamu gunakan untuk apa? Mobil kamu. Kalau hidup tidak pernah punya mobil, gitu maksudnya. Jadi kaya miskin sama-sama baik. Jangan kita itu nanti karena kita miskin, kemudian kita membahayakan orang kaya. Keliru. Karena kita kaya, kita nyala-nyalakan orang miskin. Keliru. Ya. Semua kan dia tercatat oleh Allah. Bukan gara-gara kehebatan Anda. Ya itu, jadi seperti itu. Makanya orang kaya itu nanti lama di prosesnya. Nah sekarang saya kasih solusi. Apakah ibu-ibu semua ya pengen ini masuk ke surganya Allah, mendapat ridhonya Allah bila hisabin, tidak dihitung sama sekali.
Nggak ada hitungannya. Hartanya nggak dihitung, apanya nggak dihitung, pokoknya nggak dihitung. Betul. Mau tidak ini? Mau. Oh, kalau mau saya kasih tahu, kalau nggak mau ya nggak usah, kapan-kapan saja. Nah, mau bu? Mau. Oh, mau. Mau gelun. Enggak kan? Kan yang mau, kan yang dikasih yang mau. Kalau nggak mau kok dipaksa. Ya, kalau mau, ya dulu pernah saya jelaskan sebenarnya itu. Beberapa tahun yang lalu lah mungkin. Saya bilang ya, siapa orang yang mati dalam keadaan mencari ilmu atau mati dalam keadaan menunggu kebaikan, maka dia itu akan masuk ke dalam surganya Allah, akan mendapat keridhaan Allah, dan nanti dikubur, di kiamat, di mahsyar, di sirat, itu semuanya bebas karena oleh Allah langsung. Sudah itu jangan. Nah, siapa orang-orang itu? Orang-orang yang mati dalam mencari ilmu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata, siapa orang," kata baginda Nabi, "yang mati fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, mata syahidan, maka orang itu mati dalam keadaan syahid." Yang namanya orang mati syahid itu adalah mati ya dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adab, masuk ke surganya Allah bila hisabin, tidak dihitung-hitung lagi amalnya, wala adab, dan tidak menerima siksaan sedikit pun. Nah, kemudian artinya begini, ketika ibu pada hari ini sedang mencari ilmu, jangan lupa alhamdulillah. Alhamdulillah karena waktu diberikan oleh Allah, ada kesempatan, ada waktu, kita gunakan untuk mencari ilmu. Setelah selesai dari perkumpulan kita ini, nanti ibu-ibu juga berniat, mudah-mudahan ya Allah, pada minggu yang akan datang saya bisa hadir lagi menuntut ilmu. Tapi secara berkesinambungan, terus menerus dilatih. Ya, makanya orang Islam itu diperintahkan, diwajibkan sholat. Karena nanti setelah sholat yang satu, niat lagi mudah-mudahan bisa sholat selanjutnya. Setelah sholat zuhur, mudah-mudahan ya Allah saya nanti bisa sholat asar. Setelah sholat asar, mudah-mudahan ya Allah saya bisa sholat maghrib. Terus demikian, fi ayyi syai'in mata, di dalam waktu manapun Anda mati, Anda akan tetap mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian. Jadi kalau ilmu ini kita pegang, kita jadikan fondasi, maka nanti akan membawa kebahagiaan kepada kita sendiri. Kita yang bahagia. Ibu-ibu jangan mikir kuburan, di kuburan takut, gelap. Dulu kita pernah hidup di dalam rahim. Hidup dalam rahim, gak apa-apa, aman-aman saja. Artinya prestasi Allah pernah memberikan gambaran kepada kita. Dulu kamu pernah hidup dalam rahim, Allah bisa merawatnya. Padahal di situ ada darah, ada kotoran, ada macam-macam, kambing, ayam, apa masuk dalam perut semua. Tapi hidup sehat, besar seperti sekarang. Alhamdulillah. Apalagi dikubur, begitu loh. Jangan bingung. Ya, nanti dikubur itu orang yang saleh itu tetap mendapatkan raubatun min riyadil jannah. Tetap mendapatkan kehidupan di dalam kubur tersebut sebagaimana hidup di taman-taman surga. Amin. Ya,
makanya Bu, kenapa orang itu harus selalu ingat mati agar tidak malas untuk beramal soleh. Tuh, jadi kita setiap kita beramal soleh, nanti kita mikir inilah yang akan saya bawa nanti ke hadapan Allah. Bukan begitu amal soleh untuk balasan dari orang. Saya dulu pernah datang pengajian dia, kok dia tidak datang pengajian saya? Memangnya itu urusan dendam, itu dendam, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yang diajarkan Rasulullah, wa ahsin man asaa ilaika, berbuat baiklah kamu, kata Rasulullah, sekalipun kepada orang yang buruk kepada kamu. Orang itu jahat kepada kamu, tapi kamu tetap berbuat baik. Itu tanda orang itu mempunyai keburukan. Kita sudah tidak ada keburukannya. Kenapa? Apa yang mau dikeluarkan? Nah, itulah yang dicontohkan, yang dianjurkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi kalau ada suaminya kurang beres, kan ibu berubah jadi nggak beres juga, sama namanya Bu. Suami saya jarang-jarang sholatnya Ustaz. Saya itu jarang-jarang. Ya apa bedanya? Beda. Kalau kita nyuruh suami kita sholat, suami ibu bukan kita. Saya nggak masuk. Mungkin nyuruh suaminya sholat, suaminya susah sholat, ibu alhamdulillah saya sudah nyuruh. Dan nyuruh itu kan tidak dicatat dengan rapi. Itu tidak bisa diambil nanti di hadapan Allah. Yang dia nggak sholat, ya itu bukan urusan kita, bukan urusan ibu itu sudah. Ya. Nah, jangan disimbol suaminya. Tentang ibu rajin sholat, kalau nanti suaminya ada sholat lalu disimbol pula suaminya, marah pula. Wah, kebalik. Gak boleh. Ya, jadi kita tetap berlaku sopan, sama dengan tetap kepada orang tua yang non muslim, orang tua kita tapi non muslim, tapi kita tetap bagaimana dalam Islam? Dalam Islam wajib harus untuk patuh dan hormat kepada orang tua kita, walaupun dia non muslim. Ya, itu yang dianjurkan. Jadi wa ahsin man asaa ilaika, beramal soleh atau berbuat baiklah kamu kepada orang yang tidak baik kepada kamu. Kenapa? Karena ukuran kehebatan seseorang seperti itu. Kalau dia ketemu orang baik dia bisa baik, ketemu orang nggak baik pun dia tetap baik. Karena memang berbeda. Itu jangan dibalas. Saya ingatkan terus. Kecuali sifatnya fisik ya. Kalau fisik ya nggak bisa. Kalau fisik itu kita balas. Jangan ditempeleng orang nanti. Oh ya nggak apa-apa sabar. Nggak gitu. Kalau ditempeleng orang tempeleng juga. Itu begitu. Ya. Tapi kalau cuma sifat orang yang satu, andai kata tetangga kita nggak suka nolong. Kalau ibu-ibu ada kerjaan dia nggak mau nolong, sampai ibu itu mungkin sampai ada rasa jengkel dalam hatinya. Begitu dia punya pekerjaan, kita pengen nolong, ya tolong saja. Dan itu yang memang dianjurkan dalam agama. Gitu, berbeda. Jadi sifat orang baik kita pelajari, sifat orang buruk kita pelajari. Kenapa? Agar kita tidak terjerumus ke dalam keburukan. Sifat orang baik itu diantaranya apa? Kata Allah, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum la yahzanun. Jadi diantaranya orang baik itu sifatnya dia itu tidak ada rasa takut, ya, rasa bingung, susah, takut yang berlebihan. Kalau saya mati nanti anak saya mau makan apa? Ya makan nasi lah. Kalau ibu mati, jangan takut hal seperti itu. Yang harus selalu menjadi pikiran oleh kita sebagai orang tua, jangan sampai anak saya ini saat ada saya dia menyembah Allah. Setelah saya mati, jangan-jangan dia ini akan berpindah. Itu yang harus menjadi kekhawatiran orang tua.
Sekali orang anak kita ini melenceng, sekali mengharamkan tahlil, nanti cucunya juga sama. Cucunya sama. Cucunya 10 semua mengharamkan tahlil. Sekali anak kita ini mengharamkan maulid, nanti cucu kita juga begitu. Nah itu yang dikhawatirkan. Sekali anak kita ini sudah menganggap sholat itu tidak penting, nanti cucu-cucu kita pun begitu. Sholat biasa saja, Pak, itu bahaya. Nah itu yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena yang mengatur rizki itu adalah Allah. Ada orang dari kecil sampai tua kerja, nggak banyak-banyak duitnya kok, biasa saja duitnya. Ada orang yang kerjanya sudah agak tua, ya agak besar, kerjanya jarang-jarang, duitnya banyak. Artinya kita ini hanya sebatas usaha saja. Usaha saja. Yang penting jangan sampai kita hidup ini menjadi beban untuk orang lain. Karena itu tidak dianjurkan. Makanya ketika ada pengemis, kepada ada seorang sahabat minta kepada Rasulullah, 1 kali oleh Allah Rasulullah diberi, 2 kali diberi lagi, 3 kali Rasulullah ditegur. Kata Rasulullah, wahai fulan, seandainya kamu mencari kayu bakar, kemudian kamu jual, itu akan lebih baik untuk kamu. Maksudnya lebih terhormat daripada kita minta itu lebih terhormat. Nah, seperti itu. Jadi yang penting kita itu jangan terlalu banyak mengingat cobaan-cobaan yang menimpa kita. Kenapa? Nanti dikhawatirkan kita tidak menerima apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cobaan itu biasa. Yang kita ingat itu nikmatnya. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu akan disenangi, dan orang yang selalu mengeluh itu akan dibenci. Saya kerja sama bos, ini bos, busuk bosnya. Kalau saya mengeluh, maka dia tak senang. Dipecat katanya. Kalau saya bersyukur, alhamdulillah saya bekerja dengan beliau nyaman, begini, yang baik-baik yang disebut, maka dia makin sayang. Seperti itulah ajaran agama. Begitupun kepada Allah. Ya, yang kita ingat itu selalu nikmatnya. Jangan selalu mengingat yang jelek-jeleknya. Nanti nggak bisa ngomong alhamdulillah. Nah itu bahaya. Itu bahaya ya. Sedangkan senang itu adalah ekspresi dari kepuasan. Kan yang diajarkan apa? Raditu billahi robba. Saya ridho, ya, bertuhankan Allah. Berarti puas, ridho, berarti menerima segala apapun yang menjadi keputusan Allah. Allah memutuskan apapun mau diapakan. Dan tinggal kita cari hikmahnya saja. Nah, hikmah. Andai kata suaminya agak cerewet, alhamdulillah, daripada cerewet sama istri orang, lebih baik cerewet sama saya kan istrinya. Kan wajar, begitu loh. Cara mikir, kalau ada anak nakal, bandel sekali. Andai kata anaknya nakal, alhamdulillah masih bisa berjuang. Karena setiap nyuruh anak, setiap itu udah dicatat. Kalau nggak ada seperti itu kan berjuang nggak ada. Ngajar nggak apa nggak, ya memang itulah. Bikin amal, jadi amal soleh tadinya setidaknya. Ya. Sedekah pas apa pas kita lemah, ya mungkin dari anak ada Allah yang dia jadi amal soleh, begitu loh. Ada mungkin anaknya atau keluarga istri suaminya cerewet, suka minta duit ke ibu-ibu, karena ibu-ibu yang jadi bos minta duit, alhamdulillah, berarti saya masih dianggap mamanya. Buktinya dia minta duit terus sama saya daripada dia minta duit sama tetangga atau sama bu janda, repot. Nah kan gitu. Jadi kita pikir yang baik-baik saja. Kalau saya hidup begitu, agar saya ini tidak sampai terlalu memikirkan apa cobaan yang terjadi pada diri saya. Lalu itu karena saya memang berdasarkan dari agama. Jadi anjuran itu kita tidak boleh terlalu khawatir,
Tidak boleh terlalu takut. Nanti kita itu menjadi orang yang tidak pernah, tidak ridho kepada apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, ibu-ibu, ya, jangan sampai kalau saya bilang ya, Belum. oh belum ya, enggak, bukan apa asal ya, soalnya ibu kan lagi kan repot kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak santai, selesai, ibu-ibu kan banyak kegiatan. Nah seperti itu, sama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayuhan ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Irji'i, ya, kembalilah kamu semua ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhan kamu dalam keadaan ridho. Ingat ya, yang pertama kamu itu ridho dulu, barulah menjadi mardiyah, barulah menjadi orang yang diridhoi. Kalau kita sendiri tidak bisa puas kepada Allah, yang menjadi keputusan Allah kita tentang terus, kenapa ini begini, kenapa ini begitu, kenapa, wah, ya, macam mana itu keliru, ya. Radiyatan, pertama mardiyah. Pertama, jadilah orang yang ridho. Keputusan Allah apa, terima. Tapi tetap ikhtiar, tetap berusaha, ya. Itu kemudian keputusannya kita terima dengan lapang dada, barulah menjadi mardiyah. Ya, fadkhuli, kata Allah, min ibadi, masuklah kamu menjadi hamba-hambaku. Jadi hamba Allah dulu, ya, bukan hamba dunia, bukan hamba jabatan, bukan hamba siapapun, kecuali hanya kita ini hanya hambanya Allah. Ya, dari ilmu seperti ini perintah Allah, semuanya itu perintah Allah yang baik-baik. Ya, tinggal cuma bahas zahirnya. Nah, begitu. Fadkhuli fi ibadi, ya. Baru kalau kamu bisa menjadi hamba yang baik, menjadi hamba Allah, barulah wadkhuli jannati, barulah masuklah kalian semua ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Bu, ya. Jadi karena kita hidup ini keseharian pasti mengalami, saya yakin, seyakin-yakinnya, karena ini adalah firman Allah, ini adalah sabdanya Rasulullah, dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu tidak akan pernah salah. Asal hadisnya benar, bukan cuma orang-orang korek, Bu, ya. Ya, juga harus diperhatikan oleh ibu-ibu, jangan mudah percaya kalau ada orang-orang di dalam Google, ada yang bisa Arab, baca Arab, di dalam Google tulisannya begini-begini, hadis riwayat Bukhari Muslim, lalu dianggap itu dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Belum tentu, karena semua orang bisa nulis. Ya, makanya kalau dari media jangan ditelan mentah-mentah, jangan langsung percaya, tapi ibu-ibu perhatikan, tanyakan dulu kepada ustadz-ustadznya, ya, terutama ustadz yang sudah dikenal, ya. Nah, begitu. Jadi jangan begitu nengok di media, ini memang si Megawati ini PKI katanya. Wallahu Akbar. Kamu gimana? Itu putranya pahlawan. Kok orang yang bilang PKI? Kualat lah. Pahlawan itu adalah pejuang. Gimana putranya kamu bilang PKI? Jadi jangan mudah terprovokasi kepada yang ada di dalam medsos, media sosial. Nah, jangan mudah, ya, karena nanti apalagi ini pemilihannya, ampun, ya saya. Jadi pokoknya jangan ikut. Yang milih nih Bu, kayak ibu-ibu kayak gini, nah, saya kasih contoh, ya. Ibu-ibu silakan milih. Kalau ibu-ibu tidak milih, berarti ibu-ibu tidak ikut menentukan kemajuan bangsa. Berarti ibu-ibu tidak berkontribusi kepada yang baik. Hukumnya memilih itu wajib, harus, tidak boleh tak milih. Kalaupun ada dua orang yang fasik,
yang mencalonkan diri ibu-ibu wajib milih. Ini siapa Pak Ustaz? Dua-duanya sama-sama jahat. Pilih yang lebih kecil kejahatannya. Begitu, tuh ya. Masalah pilihan begini. Ibu-ibu silahkan memilih ya. Dengar ibu-ibu. Saya cerita presiden ini, saya nggak cerita caleg-caleg ya. Saya cerita presiden. Kan sebentar lagi kita pemilihan presiden. Silakan oleh ibu-ibu dipilih sesuai dengan ijtihad ibu masing-masing. Ibu memandang ini orang baik. Oh ini Islam Pak Ustaz, ini sholat, ya saya pilih ini. Silahkan. Tapi bukan berarti yang dua itu tidak baik. Yang lain tidak baik, bukan. Milih nomor satu, baik ya baik. Tapi bukan yang nomor dua, yang nomor tiga tidak baik, bukan. Cuman ibu seleranya milih yang nomor satu. Milih yang nomor dua, yang nomor tiga dengan yang nomor satu bukan tidak baik. Cuman ibu lebih enak, lebih nyaman milih nomor dua. Milih nomor tiga silahkan. Tapi bukan berarti nomor satu dan nomor dua tidak baik. Ibarat ibu ini, ibu kena penyakit kencing manis, ya, seandainya naudzubillah, kemudian menganggap ada pilihan gula, kemudian gula, nasi, dan andai kata tahu. Kira-kira yang dimakan yang mana? Tahu. Kan? Ya. Makan gula kan? Ya. Makan gula sama berat nasi kan? Apakah gula dan nasi ini jelek? Tidak. Nah, makanya cuma selera saja. Oh, saya selera makan pisang. Dalilnya apa Pak Ustaz? Tidak pakai dalil makan, mau pakai dalil. Ya gitu. Makan pisang, selera pisang, makan pisang. Tapi jangan bilang, oh jambu itu tidak baik. Loh kan aneh jadinya. Lah seperti itu Bu, saya jadi seperti itu. Biar ibu-ibu nanti tidak bentrokan. Dalam keluarganya kadang-kadang bentrokan. Urusan seperti itu, jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh, pilihlah. Jadi pilih, anjuran saya milih, ibu wajib menentukan bangsa. Karena kalau tidak kita pilih, berarti suara kita hilang. Ya, berarti kita tidak berkontribusi kepada negara. Kalau demikian, anaknya tidak jadi apa-apa, yang dia kenapa? Tidak peduli sama negara sama sekali. Ya, jadi dia dapat pilih. Nah, seperti itu ya, asal jangan bertengkar. Ya, yang paling penting itu kita adalah sholat dah. Sholat, ingatkan. Kalau suaminya tak sholat, ajak sholat. Kalau anaknya tak sholat, suruh sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah perkara yang paling utama. Nomor satu, awwalu ma yuhasib hisaban yaumal qiyamah as-salat. Pertama kali nanti oleh Allah yang langsung dihisab malaikat, buka lagi dulu dalam kitab benar. Buka orang sampai gemetaran semua. Yang pertama kali ditanya itu urusan sholat. Jadi itu dibiasakan. Ya, aja. Jangan dituntut terlalu bagaimana ya. Ini sholat dulu kalau anak kecil ya. Kecil umurnya 10-11 tahun sudah itu sholat lah. Dan itu sholat dulu pelan-pelan ya gitu. Nah demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa diberi keberuntungan dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika al-karim wal 'azim sultanik. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا سيما إلى آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمشايخنا
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير يا الله، وأنت عالم بها وبصير، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum loh sampai selesai. Pak Ustad, tunggu loh, sampai Pak Ustad. Ini para ibu-ibu yang solehah, istiqomah, Majelis Taklim Nurul Ulum sampai ke surga nanti selalu barengan. Amin ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Mari kita sholat sama-sama berjamaah. Nah, itu punya Ibu Maisun. Siapa aja?